관심, 경계, 이 여자는 내 여자가 되는. Episode 5 lalu, kakak sepupu Dr. Ham yang bernama Sun Young menjadi korban So Jae-moon yang kerasukan. Dr. Ham yang mengetahui hal itu segera membawa Sun Young ke IGD untuk mendapatkan perawatan. Bagaimana cerita selanjutnya? Dan inilah Praise episode ke-6. Semua dokter yang berada di IGD berusaha untuk melakukan penanganan pada Sun Young. Kondisi Sun Young saat itu masih belum sadar, ditambah lagi ia mengalami cedera di kepalanya. Dr. Ham kemudian memutuskan untuk mencoba mengembalikan nafas Sun Young lebih dulu. Kembali ke parkiran, semua mobil yang berada di sana mulai bergerak satu persatu ke arah mereka. Sebisa mungkin mereka menghindarinya, namun tidak dengan Detektif Ko. Ia tertabrak dan membuatnya cedera. Saat semua perhatian terfokus pada Detektif Ko, Jae-moon berhasil melarikan diri dari mereka. Detektif Ko segera dibawa ke IGD dan menurut Dr. Ham, rusuk keempat Detektif Ko patah dan harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pastor Moon kemudian berencana pergi ke rumah Jae-moon bersama Yong-pil, sementara Sumin tetap di sana untuk mengawasi Dr. Ham karena Pastor Moon yakin Jae-moon akan mendatangi Dr. Ham lagi. Kondisi Detektif Ko tidak terlalu parah, tapi ia tetap harus dirawat di rumah sakit beberapa hari. Dr. Ham kemudian menanyakan kelanjutan kasus Jae-moon. Ia tak mengerti mengapa iblis itu lagi-lagi merasuki orang yang baik. Sumin mencoba menenangkan Dr. Ham, mereka juga sempat bercanda bersama. Dr. Ham kemudian pergi untuk menjemput Yong-jin, putri Sun Young, dan Sumin juga masih mengikutinya. Sementara itu, Pastor Moon dan Yong-pil telah sampai di rumah Jae-moon. Mereka tak menemukan Jae-moon di sana. Justru mereka menemukan hal yang sangat mengejutkan. Di seluruh dinding kamar Jae-moon ada begitu banyak foto Dr. Ham yang diambil saat di rumah sakit. Jae-moon sudah seperti seorang penguntit yang gila. Dia begitu terobsesi pada Dr. Ham. Scene kembali pada Sumin dan Dr. Ham yang telah sampai di perpustakaan. Melihat Yong-jin yang baik-baik saja membuat Dr. Ham tenang. Ia kemudian memutuskan untuk merapikan buku-buku yang telah dibaca Yong-jin. Sementara itu, Yong-jin terlihat bersembunyi karena takut pada Sumin. Melihat itu, Sumin sedikit bercanda dan mengatakan bahwa Yong-jin adalah monster karena takut pada pastor. Ia kemudian menunjukkan sebuah peluit berbentuk salib. Jika Yong-jin ketakutan mendengar bunyi peluit itu, maka Yong-jin benar-benar iblis. Sumin terlihat meniup peluit itu. Tiba-tiba, Jae-moon keluar dari salah satu ruangan sambil berteriak kesakitan memegangi telinganya. Ia menahan kaki Dr. Ham yang kebetulan berada tak jauh dari tempatnya. Sumin segera mengambil air suci lalu menyiramnya pada Jae-moon. Jae-moon kemudian lari, membuat Sumin mengejarnya. Namun, Jae-moon mengunci pintu perpustakaan itu, membuat Sumin tak bisa keluar. Pagi harinya, Pastor Moon menunjukkan foto-foto Dr. Ham yang tertempel di dinding kamar Jae-moon. Ia juga berencana membawa Dr. Ham ke 634 Regia karena di sana adalah tempat yang paling aman. Seperti yang Sumin duga, Dr. Ham tak akan bersedia meninggalkan pasiennya. Sumin kemudian berinisiatif meminta Dr. Jung agar membujuk Dr. Ham untuk cuti. Tentunya Sumin tak mengatakan alasan sebenarnya, membuat Dr. Jung bercanda kemungkinan Sumin memiliki perasaan pada Dr. Ham karena Sumin terlihat terlalu mengkhawatirkan Dr. Ham. 선생에 대한 과도한 관심, 경계, 있죠. Setelah Sumin meninggalkannya, Dr. Jung merasa entah Sumin benar-benar lupa atau pura-pura lupa tentang sesuatu. Tak lama kemudian, Sumin segera mendatangi Dr. Ham di ruang istirahat karena mendengar Dr. Ham berteriak. Rupanya, Dr. Ham bermimpi Jae-moon yang mendatanginya. Sumin kemudian mulai bercerita tentang masa lalunya saat ibunya dan dirinya kerasukan. Ia juga kembali membujuk Dr. Ham untuk ikut bersamanya ke 634 Regia. Selain itu, Sumin juga memberikan air suci pada Dr. Ham untuk berjaga-jaga. Tanpa ia duga, Dr. Ham setuju dengan tawarannya. Saat itulah Sumin melihat peta dan panduan buku Venezuela yang berada di atas meja Dr. Ham. Seketika Sumin langsung teringat dengan mimpinya.
Mereka segera berangkat ke 634 Regia dengan Jaemun yang menyaksikan mereka dari atap rumah sakit. Mereka menyambut Dr. Ham dengan mengadakan makan malam bersama. Di tengah-tengah acara, Sumin maupun Dr. Ham terkejut karena mereka memiliki persamaan dalam menuangkan wine, sementara Pastor Moon hanya menatap mereka tajam. 이 와인을 리듬에 맞춰서 따르면 향이 와인을 잘 아시는 분이네. Malam harinya, Sumin mencoba menanyakan tentang buku dan juga peta Venezuela yang ada di meja Dr. Ham. Dr. Ham mengatakan tentang lamarannya di sebuah LSM di sana. Entah mengapa, jawaban dari Dr. Ham tidak membuat kebingungan Sumin terjawab. Dr. Ham mencoba untuk tidur, namun tiba-tiba telepon yang ada di dalam kamarnya berdering. Awalnya terdengar suara Dr. Jung, namun lama-kelamaan suara itu berubah menjadi suara Jaemun. 선생님, 접니다, 서재문. Namun yang paling mengejutkan adalah ternyata kabel telepon itu tidak tertancap. Jaemun terdengar mengancam akan melenyapkan Dr. Jung jika Dr. Ham tak datang ke rumah sakit. Jaemun juga meminta agar Dr. Ham tak memberitahu pada Pastor Moon maupun Sumin. Sementara itu, Pastor Moon terlihat memimpikan Pastor Jung. Waktu saat itu menunjukkan pukul 3 pagi. Pastor Moon kemudian keluar dari kamarnya dan saat itulah ia melihat kamar yang ditempati Dr. Ham pintunya terbuka. Ia segera membangunkan yang lainnya dan yakin bahwa Dr. Ham pergi ke rumah sakit. Sementara itu, Jang Kyung-ran terlihat menemani Detektif Ko. Sebelumnya, ia telah melihat video rekaman eksorsis putri Detektif Ko yang kerasukan. Ia kemudian tahu bahwa Detektif Ko rupanya melakukan sesuatu dengan Pastor Moon. Saat itulah sebuah telepon dari Sumin masuk. 병원으로 갔어요. 아무래도 부마자를 만나러 가는 것 같아요. 저희 금방 갈 거예요. 준비하세요. Jaemun terlihat senang karena Dr. Ham datang. Ia kemudian membawa Dr. Ham pergi ke ruangan mesin, ruangan yang temaram dan ada banyak lilin di sana. Ada beberapa gambar yang berkaitan dengan organ juga. Jaemun kemudian menunjukkan foto-foto Dr. Ham yang telah ia ambil dan berkata bahwa Tuhan telah mengirim Dr. Ham padanya. Dr. Ham terlihat marah, namun ia semakin ketakutan karena Jaemun terlihat sangat menyeramkan. Saat itulah Jang Kyung-ran tiba di sana dan meminta Jaemun untuk segera menyerahkan diri. Meski Dr. Ham menyuruhnya untuk pergi, Jang Kyung-ran yakin bisa menangkap Jaemun karena dia adalah seorang polisi. Detektif Ko telah bangun dan mendapati telepon dari Sumin. Sementara Shin Myeon mengabarkan bahwa Jaemun membawa Dr. Ham ke ruang mesin. Semua tim 634 Regia langsung bergegas menuju ke sana. Jaemun yang marah karena Kyung-ran meremehkannya, mulai melumpuhkan Kyung-ran dan menggerakkan tangan Kyung-ran untuk menodongkan pistol ke kepalanya sendiri. Dr. Ham memohon pada Jaemun untuk menghentikannya. Ia bahkan rela melakukan apapun agar Jaemun melepaskan Kyung-ran. Jaemun tak peduli, ia mulai menarik pelatuk pistol Kyung-ran dan tepat saat itu Detektif Ko tiba di sana. Detektif Ko berteriak memohon agar Jaemun melepaskan Kyung-ran, namun Kyung-ran menembak dirinya sendiri. Sumin, Pastor Moon dan Yongpil akhirnya tiba di sana. Melihat kondisi kerasukan Jaemun yang semakin parah, Sumin segera mengeluarkan salib disusul dengan air suci milik Pastor Moon. Jaemun dengan kekuatannya terlihat menghempaskan Pastor Moon dan menyudutkannya ke tembok. Ia juga melakukan hal yang sama pada Sumin, membuat Sumin tak bisa bergerak. Jaemun tertawa penuh kemenangan dan mengatakan bahwa Sumin bahkan tak mengenal dirinya sendiri. Ia perlahan mulai menghampiri Dr. Ham dan mendekatkan wajahnya. Seketika Sumin berteriak seolah tak rela Jaemun menyentuh Dr. Ham. Dr. Ham yang ketakutan kemudian teringat dengan air suci yang diberikan Sumin padanya. Ia kemudian menyiram air suci itu ke wajah Sumin, membuat Sumin kesakitan. Jaemun semakin marah. Ia mulai mengangkat sebuah pisau bedah dan mengarahkannya pada Dr. Ham. Tepat saat itu, Yongpil mematikan saklar lampu membuat keadaan menjadi gelap. Dengan cepat, Sumin segera menutup mata Jaemun dan Pastor Moon melakukan eksorsis. Lampu kembali menyala dan Jaemun kembali tertawa. Ia berkata bahwa Pastor Moon lah orang yang melepaskan dirinya. Ia juga berkata bahwa Pastor Moon ditakdirkan untuk mati.
Pastor Moon terlihat terdiam seolah telah terpancing dengan omongan Jae-moon. Hingga ia tersadar mendengar doa Sumin. Jae-moon berteriak dengan kencang membuat Pastor Moon dan Sumin terlempar. Ruangan itu juga bergetar. Perlahan Jae-moon terjatuh dan menyebut nama Dr. Ham sambil menangis. Saat itulah detektif Ko menodongkan pistol padanya seolah ingin balas dendam atas yang terjadi pada Jang Kyung-ran. Beruntung detektif Ko masih bisa menahan kemarahannya. Sumin tampak berbicara dengan Dr. Jung yang telah siuman. Kali ini Dr. Jung juga mengatakan bahwa Sumin berbeda dengan sebelumnya. Meski pernyataan Dr. Jung membuat Sumin tak mengerti, Sumin memilih untuk tidak memusingkannya. Namun, Dr. Jung kembali bertanya mengapa Sumin datang ke rumah sakit bahkan sebagai seorang pastor. Dr. Jung juga mengatakan, benarkah Sumin telah lupa? Malam harinya, Pastor Moon seorang diri terlihat pergi ke sebuah tempat yang sangat sepi dan gelap. Ia kemudian mendekati sebuah peti dengan tanda salib di atasnya. Perlahan Pastor Moon membuka peti itu dan mengambil kotak kecil yang berada di dalamnya. Tiba-tiba, lampu yang berada di sana berkedip dengan cepat. 날 풀어준 게 바로 너잖아.